Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Meisya. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4 merawat tumbuhan pada pembelajaran 5. Yuk kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui bimbingan guru. 1. Siswa dapat menyebutkan manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 2. Siswa dapat melakukan kegiatan sesuai aturan di sekolah. 3. Siswa dapat menemukan penggunaan tanda tanya dengan benar. 4. Siswa dapat membaca kalimat tanya dengan lafal dan intonasi yang tepat. Perhatikan gambar di samping ini ya. Di halaman sekolah Siti terdapat banyak tanaman. Tanaman itu dirawat dengan baik oleh tukang kebun sekolah. Setiap siswa mendapat tugas merawat tanaman di dalam pot yang terdapat di dekat kelas. Siti, Beni, dan Dayu sedang mengamati tukang kebun bekerja. Bacalah percakapan berikut dengan intonasi yang tepat. Permisi Pak, apa yang sedang Bapak kerjakan? Bapak sedang mencabuti rumput liar di sekitar tanaman, Nak. Mengapa rumput liar harus dicabut, Pak? Rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak? Caranya, cabutlah rumput liar hingga ke akarnya. Bolehkah kami membantu, Pak? Boleh, Beni. Jangan lupa cuci tanganmu setelah selesai. Baik, Pak. Berdiskusilah dengan teman sebangkumu mengenai pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, di sini akan ada pertanyaan. Kamu boleh berdiskusi dengan salah satu anggota keluargamu di rumah ya. Maka di sini Ibu akan munculkan kembali teks percakapan yang tadi sudah kita baca. Oke, langsung aja. Yang pertama, kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan di atas. Nah, kita lihat di sini ya. Kata tanya selalu ada di depan. Maka di sini ada apa yang sedang Bapak kerjakan. Maka di sini kata tanyanya adalah apa. Kemudian kita cari yang ada tanda tanyanya ya, Nak. Nah, di sini ada tanda tanya berarti kata mengapa. Ya, apa, mengapa, kemudian ada lagi bagaimana, ada lagi bolehkah. Hanya ada 4, maka jawabannya adalah apa, mengapa, bagaimana, dan bolehkah. Selanjutnya untuk nomor 2, kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan. Oke, kemarin sudah Ibu jelaskan bahwa kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan itu yaitu mengapa. Jadi jawabannya adalah mengapa. Nomor 3, kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan cara. Nah, di sini ada kata tukang kebun. Caranya berarti sebelumnya kita lihat ada kalimat tanya, bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak? Nah, berarti kata tanyanya adalah bagaimana. Seperti itu. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Cobalah membuat kalimat tanyamu sendiri. Satu kalimat menggunakan kata tanya mengapa. Satu kalimat lainnya menggunakan kata tanya bagaimana. Tuliskan juga jawaban dari pertanyaanmu. Ingatlah hal-hal berikut. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat. Gunakan tanda tanya pada akhir kalimat. Gunakan juga huruf tegak bersambung. Nah, di sini Ibu akan contohkan 2 pertanyaan dari Ibu. Yang pertama,
Ini adalah kalimat tanya yang menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa tanaman harus terkena sinar matahari? Nah, jawabannya bisa kamu jawab sendiri ya. Yang kedua, bagaimana cara merawat tanaman kaktus? Nah, jawabannya juga bisa kamu jawab sendiri. Selanjutnya, setiap siswa kelas 2 ditugaskan untuk merawat tanaman yang ada di sekolah. Hal itu dilakukan di pagi hari sebelum masuk kelas. Siti dan Beni ditugaskan pada hari Senin. Dayu dan Lani ditugaskan pada hari Selasa. Lina dan Niko ditugaskan pada hari Rabu. Pada hari Rabu, Niko datang terlambat. Lina harus mengerjakan tugasnya sendirian. Diskusikan dengan salah satu anggota keluargamu hal-hal berikut ini. 1. Bagaimana pendapatmu mengenai Niko yang terlambat? 2. Apakah yang dilakukan Niko sesuai dengan tata tertib? 3. Apa yang terjadi jika Niko datang tepat waktu? 4. Apa yang akan kalian lakukan jika ada teman kalian yang melakukan hal seperti Niko? Nah, di sini kamu harus mendiskusikan dengan salah satu anggota keluargamu sesuai dengan cerita yang ada di sebelah kiri ini. Coba kita lihat nomor 1, bagaimana pendapatmu mengenai Niko yang terlambat? Bagaimana pendapatmu? Kalau menurut ibu di sini sikap Niko kurang baik karena Niko harusnya datang lebih awal karena Niko ditugaskan piket pada hari Rabu. Nomor 2, apakah yang dilakukan Niko sesuai dengan tata tertib? Tidak ya jawabannya. Nomor 3, apa yang terjadi jika Niko datang tepat waktu? Nah, jika Niko datang tepat waktu, maka Niko bisa mengerjakan tugas piketnya dengan baik bersama Lina. Nomor 4, apa yang akan kalian lakukan jika ada teman kalian yang melakukan hal seperti Niko? Nah, coba kamu pikirkan, apa yang akan kamu lakukan jika temanmu ada yang seperti Niko? Ayo berlatih. Pasangkan tata tertib sekolah di samping ini dengan manfaat yang tepat. Nah, di sebelah kiri ini ada tata tertib sekolah. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah manfaatnya jika kita melaksanakan tata tertib sekolah dengan baik. Coba lihat tata tertib sekolah yang pertama. Datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas. Maka jawaban yang cocok, manfaat yang cocok dengan tata tertib ini adalah yang kedua. Siswa dapat melaksanakan tugas piket dengan baik. Kemudian tata tertib sekolah yang kedua, menyiram tanaman di dalam pot. Maka manfaatnya adalah tanaman akan tumbuh subur. Yang ketiga, menyapu kelas, manfaatnya adalah kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Kemudian, menghapus papan tulis, manfaatnya adalah kegiatan belajar lancar karena guru selalu siap menggunakan papan tulis. Yang terakhir, mengatur rak buku di kelas. Ini adalah manfaatnya, buku-buku tertata rapi. Ceritakan pengalamanmu ketika melakukan piket kelas. Nah, di sini kamu boleh menceritakan ada 5 pertanyaan ya. Supaya memudahkan bercerita, jawablah pertanyaan berikut ini. Di sini kamu bisa menjawab pertanyaannya, kemudian kamu ceritakan. Nah, sekarang bersama dengan orang tuamu, berlatihlah menggunakan kata tanya mengapa dan bagaimana. Tulislah 3 kalimat tanya dengan menggunakan mengapa dan 2 kalimat tanya dengan menggunakan bagaimana. Tuliskan juga jawabanmu pada buku tulismu. Oke, sekian dan terima kasih sudah menonton pembelajaran di channel Ibu. Jangan lupa untuk disesuaikan tugasnya dengan tugas yang diberikan dari gurumu. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.